Kalau misalnya istri kamu nggak bisa puasin kamu, kan ada aku. Berlatar di sebuah komplek perumahan, kisah akan berfokus pada seorang cowok yang bernama Dino yang sedang mengejar istrinya yaitu Mala dengan tujuan akan dimaeotkan untuk tumbal pesugihan. Hingga akhirnya Mala pun maeot didagor popongkol oleh Dino. Jangan sakiti aku, Mas. Ampun. Mas. Beberapa bulan kemudian Dino kembali menikah dengan cewek bernama Julie. Setelah itu mereka pun kemudian tinggal bersama mamah tirinya Dino yang bernama Nining, sekaligus untuk ikut bantu-bantu usaha mamahnya, yaitu berjualan sambal nagi. Usaha kita bersama ya, nanti kamu pelan-pelan belajar ya. Kasih ya, Ma. Besok harinya Julie kedatangan geng emak-emak rempong yang akan membeli sambal. Namun Julie dibuat sedikit kaget karena emak-emak tersebut berpesan pada dirinya untuk berhati-hati dengan Dino dan mertuanya. Cuma mau bilangin, ya, lu hati-hati. Sobabnya, bininya yang duluan ya, nasibnya ngenus. Terus hilang bagaikan ditelan bumi gitunya. Namun apa yang dibilang geng emak-emak rempong tersebut tentang mereka berbanding terbalik dengan sikap Bu Nining yang begitu baik padanya. Sehingga Julie pun tidak curiga apa-apa dengan mereka. Mama tuh baik banget loh sama aku. Sayang, kamu rajin banget sih. Mau aku bantuin nggak? Gak apa-apa, Mas. Aku bisa sendiri kok. Besok paginya Julie mulai dikerjain sama Bu Nining dengan dikasih pekerjaan yang begitu menumpuk untuk menghandle semua pekerjaan yang ada di toko dan di rumah. Aduh, kayaknya mau masuk angin deh, nggak enak badan. Bisa kan kamu urusin semua ini? Iya, Ma. Nanti aku kerjain ya. Ya ampun. Kok banyak banget sih? Sehingga pada malam harinya Julie tidak bisa melayani suaminya untuk tutumpakan karena dia kecapean. Maaf ya, Mas. Aku kecapean. Kayaknya aku harus tidur dulu deh, Mas. Rugi gue nikahin dia kalau nggak bisa muasin gue. Bete dengan semua itu, Dino pun kemudian pergi ke dapur ambil minum untuk menenangkan diri. Namun apa yang terjadi? Sayang, kalau misalnya istri kamu nggak bisa puasin kamu, kan ada aku. Ya, datanglah mamah tirinya dan langsung mengajak Dino untuk menggarap sawahnya. Sehingga pengecerotan pun tak terhindarkan lagi. Maknyos bosku, maknyos. Jus. Ajib. Mantap banget. Dari sinilah diketahui kalau ternyata Dino dengan mamah tirinya memiliki hubungan terlarang yang tak diketahui oleh orang lain. No penting macrot bosku, maknyos. Sayang, semalam aku happy banget deh. Kamu hebat banget sih semalam. Julie kemudian curhat sama Dino kalau dia merasa heran dengan mamahnya yang seakan-akan melimpahkan semua pekerjaannya pada dirinya. Sehingga membuatnya jadi 5L. Lemah, lesu, leles, lungse, dan lunglai. Merasa kasihan sama Julie, Dino pun coba ngomong sama mamahnya untuk jangan terlalu porsir istrinya. Namun apa yang terjadi? Please dong, kamu jangan terlalu forsir Julie. Oh, jangan-jangan kamu udah ada perasaan sama dia ya? Aku cuma nggak mau Julie kebanyakan komplit. Kamu tahu kan, aku cuma cinta mati sama kamu. Kamu percaya kan sama aku? Iya. Ya, mereka malah melanjutkan dengan tutumpakan. Namun kali ini Gatot karena Julie datang untuk minta bantuan suaminya. Kenapa, sayang? Boleh minta tolong bentar gak, Mas? Keesokan harinya Bu Nining minta tolong Dino untuk anterin ke pasar. Namun di perjalanan, kemesraan mereka ketahuan sama geng emak-emak rempong sehingga sedikit terjadi ketegangan. Gua rasa nih, ada yang kagak beres nih sama manusia dua nih. Begini dulu ya, cipika-cipiki gono. Kurang ajar banget ya mulut kalian ya. Jangan sampai saya sobek-sobek ya. Hati si kancet siap. Udah. Geng emak-emak rempong kemudian memberitahukan kejadian tersebut sama Julie.
kalau mereka melihat Dino dan mama tirinya jalan mesra banget, dedempetan seperti orang yang pacaran. Merasa curiga dengan keakraban Dino dan mama tirinya yang sangat intens, Julie pun coba selidiki mereka dengan pura-pura akan pergi ke pengajian. Dan Beneran aku cantik? Ya, iya dong. Cantikan mana sama naksir kamu? Ya kamu dong sayang. Astagfirullahaladzim. ya, akhirnya perselingkuhan mereka terbongkar. Bahkan Julie pun sampai minta cerai sama Dino. Ternyata kalian tuh punya hubungan khusus. Aku mau minta cerai sekarang juga. Cerain aku, Mas. Mas. Ngapain sih kamu kejar dia, ha? Kalau perlu cerain aja. Namun Dino gak mau menceraikannya karena dia masih memerlukan untuk dijadikan tumbal pesugihan selanjutnya seperti Mala dulu. Nanti malam kita bawa dia untuk persembahan pesugihan sambil kita biar tambah laris. Dino dan Bu Nining pun akhirnya berusaha minta maaf sama Julie serta menjelaskan kalau apa yang dilihat tadi itu hanyalah salah paham. Kamu tuh salah paham, nak. Mama tuh nggak ada ngapa-ngapain sama Dino. Tadi cuma Mama mau kerokin dia aja. Besok paginya Bu Nining pecat kedua karyawannya karena kondisi perusahaan yang sedang tidak baik-baik saja. Dan untuk produksi sambal berikutnya, Bu Nining malah membebankannya pada Julie. Kamu bantuin Mama untuk jaga toko dan juga produksi sambal, oke? Mengetahui sekarang semua bahan-bahan produksi termasuk cabai serba mahal, maka muncullah ide Bu Nining untuk produksi sambal kali ini dengan mencampurkan cabai yang sudah busuk. Sehingga dengan begitu, penghasilan pun menjadi berkali-kali lipat. Gimana kalau cabai busuk kita satuin sama cabai yang fresh? Namun efek dari cabai busuk tersebut kini semua pelanggannya pada sakit perut dan gak mau membeli sambalnya lagi. Bu Ana? Bu, Ibu nggak beli sambal kita? Enggak, Mbak. Lagi pada diare gara-gara makan sambalnya Mbak. Kunaon atunya kita teh ieu teh nyeri beuteung babarengan kieu nya. Aduh, Gusti Nu Agung, meuni melilit. Merasa aneh dengan pelanggannya yang pada sakit perut, Dino kemudian pergi ke Mbah Dukun Pesugihan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pantas saja. Sakit itu efek dari cabai busuk, bukan dari pesugihannya. Dino kemudian meminta Mbah Dukun untuk tetap melariskan dagangannya walaupun bahan produksinya dicampur dengan cabai busuk. Dan si Mbah Dukun pun siap mengupgrade pesugihannya asalkan siapkan tumbal dan sesaji secepatnya tanpa harus menunggu bulan purnama. Dan melakukan ritual persembahan dibarengi dengan pemberian sesajen. Perempuan yang kalian korbankan harusnya memiliki hubungan dengan pelaku pesugihan. Saya akan tumbalkan istri saya sendiri. Pada suatu hari Aini dan Asitar datang ke tokonya Bu Nining untuk membeli sambal. Namun kebetulan pesanannya masih di belakang. Dan Ini kan cabai busuk. Pantes warga pada diare, Mah. Nah, aku nggak akan ngebiarin Mama kayak gini. Aku pasti ngomong ke warga, Mah. ya, akhirnya kelakuan Bu Nining terbongkar sudah, sehingga membuatnya panik. Tanpa pikir panjang, Bu Nining pun langsung takol Julie dengan baskom sampai pingsan. Singkat cerita, malam itu juga Julie dibawa ke sebuah tempat untuk dijadikan tumbal. Sementara di tempat lain, warga dan ibunya Julie lagi pada panik karena sampai sekarang keberadaan Julie masih belum diketahui. Kayaknya ini bakal terulang lagi nih tragedi istrinya Dino. Kembali kepada Dino yang lagi melaksanakan ritual persembahan. Namun kali ini gagal karena Julie berhasil melepaskan tali yang mengikatnya dan kabur dari tempat tersebut. Mau kemana kamu? Hei, Julie! Julie kemudian menceritakan pada semua warga kalau Dino dan Bu Nining itu melakukan pesugihan. Alhasil warga pun marah dan langsung menggeruduk rumahnya Bu Nining. Dan di akhir cerita Bu Nining Maeo tertusuk pisau miliknya sendiri.
Sementara Dino yang mencoba kabur terjatuh dan lehernya tertusuk pagar, kemudian disambar petir. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.